Jumpa lagi bersama kami di kelompok 3. Nah, seperti teman-teman sekalian ketahui bahwa di video sebelumnya itu kami sudah membahas tentang materi-materi tahap kegiatan. Nah, di video kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Seperti apa jawabannya? Yuk simak video ini sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara atau apa yang harus kita lakukan jika mendapati peserta didik yang kemampuan dalam melaksanakan kegiatan seni sangat kurang, atau yang bisa dikatakan peserta didik yang tidak menyukai kegiatan-kegiatan seni. Kalau dari saya sendiri, yang akan saya lakukan yaitu dengan cara melatih atau membiasakan peserta didik tersebut dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan seni. Misalnya, ada peserta didik yang tidak menyukai musik. Nah, nantinya peserta didik ini bisa kita latih dengan cara membiasakan ia untuk selalu mendengarkan musik. Nah, semakin hari kita melatih dan membimbing peserta didik tersebut, maka nantinya ia akan mulai suka atau nyaman dan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan seni. Kemudian di sini juga kita bisa melihat seberapa besar kemampuan mereka dalam kegiatan seni atau dalam seni. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apakah ada hambatan di masa pandemik saat ini dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling? Tentu saja ada, apalagi di masa pandemik saat ini kita dibatasi untuk saling bertemu dan tentu saja tidak bisa bertatap muka serta harus menjaga jarak. Sedangkan kegiatan bimbingan dan konseling akan lebih efektif ketika kita bertatap muka. Mengapa? Agar kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol serta konselor dapat merefleksikan dan bisa mengerti maksud dan tujuan dari konseli melalui gestur atau ekspresi yang diungkapkan si konseli tersebut. Nah, tapi jangan khawatir karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dengan menggunakan beberapa media. Yaitu ada media WhatsApp yang dapat digunakan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kelompok kepada konseli ataupun peserta didik dengan mudah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta dapat dijangkau dimanapun dan kapanpun si konseli ataupun konseling itu berada. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang namanya website bimbingan. Nah, ini juga merupakan salah satu media yang dapat menampilkan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi maupun suara yang bisa diakses oleh siapapun. Kemudian juga ada media yang biasa kita gunakan saat ini, yakni contohnya Google Meet atau Zoom dan berbagai media lainnya yang biasa digunakan atau bisa kita gunakan dalam proses bimbingan dan konseling. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa saja hendak dicapai oleh pelaksanaan layanan sekaligus anggota dalam tahap ini. Pada tahap ini, anggota kelompok diharapkan telah dapat membuka dirinya lebih jauh dan menghilangkan defensifnya adalah perilaku modeling yang diperoleh dari mempelajari tingkah laku baru serta belajar untuk bertanggung jawab pada tindakan dan tingkah lakunya. Akan tetapi pada tahap ini juga dapat saja terjadi konfrontasi antara anggota dan transferensi, dan peran konselor dalam hal ini adalah berupa jaga keterlibatan dan kebersamaan anggota kelompok secara aktif. Nah, kegiatan kelompok pada tahap ini dipengaruhi pada tahapan sebelumnya. Jadi apabila pada tahap sebelumnya berlangsung dengan efektif, maka tahap ini juga dapat
dilalui dengan baik. Adapun kegiatan yang akan dijalankan dalam kegiatan ini yaitu semua kelompok yang terbentuk diberi kesempatan dalam mengemukakan ide atau kreasi dan pandangan mereka dalam kegiatan ini. Yang selanjutnya menentukan sebuah pokok permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang ketiga itu membuat kegiatan selingan atau games. Dan yang keempat mengemukakan permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tentang aspek-aspek apa saja yang dijadikan pengiring. Nah, aspek-aspek yang dijadikan pengiring di sini sebenarnya cukup banyak, tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, anggota membahas secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Dan yang kedua itu menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas. Dan yang ketiga itu anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Dan keempat, topik yang akan dibahas harus menaruh perhatian setiap anggota kelompok. Nah, jadi masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Kenapa? Karena ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahapan ini. Yang pertama yaitu pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka. Dan yang kedua, aktif akan tetapi tidak terlalu banyak bicara. Dan yang ketiga yaitu memberikan dorongan atau penguatan serta penuh empati. Nah, baik, itulah jawaban saya. Terima kasih. Nah, itu dia jawaban-jawaban yang sangat-sangat bagus dari pemateri-pemateri yang tak kalah luar biasa juga. Nah, sekian dari kami. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.